Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Rahmah. Saya dari kelas PBAB. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kalam khobari. Yang pertama yaitu pengertian kalam khobari. Menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan kalam khobari sebagai berikut. Fal khobaru ma yasahhu ayyuqala liqailati innahu shadiqu fihi aw kadhibun fa in kana al kalamu mutabiqan lil waqi' kana qailata shadiqan wa in kana ghairu mutabiqan lahu kana qailun kadhiban. Yang artinya yaitu kalam khobari adalah perkataan yang pembicaranya bisa dinilai sebagai orang yang jujur atau bohong. Jika perkataan itu sesuai dengan kenyataan, maka ia jujur. Namun, jika tidak, maka ia berbohong. Jika seseorang mengucapkan suatu kalimat yang mempunyai pengertian yang sempurna, dan setelah itu kita bisa menilai bahwa kalimat tersebut benar atau salah, maka kita bisa menetapkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalam khobari. Dikatakan benar jika maknanya sesuai realita, dan dikatakan dusta jika maknanya bertentangan dengan realita. Contohnya, qala thalibun la yahduru al-ustadzu Ahmad fi munaqasyah hudan. Ucapan mahasiswa di atas dikategorikan sebagai kalam khobari. Setelah mahasiswa tersebut mengucapkan kalimat itu, bisa melihat apakah ucapannya benar atau salah. Jika ternyata Ustadz Ahmad keesokan harinya tidak datang dalam perkuliahan, maka ucapan mahasiswa tersebut benar. Sedangkan jika ternyata keesokan harinya Ustadz Ahmad datang pada perkuliahan, maka kalimat tersebut tidak benar atau dusta. Kemudian, makna atau tujuan dasar dari kalam khobari. Makna atau tujuan dasar kalam khobari adalah memberitakan atau menginformasikan berita baru, faedah al-khobar, atau menegaskan bahwa si pemberi informasi tahu akan berita tentang si pendengarnya, atau yang disebut lazim al-faedah. Namun, makna dasar kalam itu kadang keluar dari makna atau tujuan dasarnya karena konteks yang berbeda. Ada dua tujuan dasar dari kalam khobari. Yang pertama yaitu faidah al-khobar. Yang pengertiannya adalah suatu kalam khobari yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu tersebut. Contohnya, kana Umar bin Abdul Aziz la ya'khudhu min baitil mal syai'an wala yajzi ala nafsihi minal qawi dirhama. Pada kalimat di atas, mutakalim ingin memberitahu kepada mukhatab bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil sedikit pun harta dari baitul mal. Mutakalim berpraduga bahwa mukhatab tidak mengetahui hukum yang ada pada kalimat tersebut. Yang kedua yaitu lazim al-fa'idah, adalah suatu kalam khobari yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu. Contohnya yaitu dhahabtu ilal jami'atil mutaakhiran. Selain kedua tujuan utama dari kalam khobari di atas, terdapat pula tujuan-tujuan lainnya yang merupakan pengembangan dari tujuan semula. Tujuan-tujuan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu istirham atau meminta belas kasihan. Dari segi bentuknya, kalam ini berbentuk khobar atau berita. Akan tetapi dari segi tujuannya, mutakalim ingin dikasihi oleh mukhatab. Contoh kalam khobari dengan tujuan istirham adalah doa Nabi Musa alaihissalam yang dikutip dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi inni lama anzalta ilayya min khairin faqirun. Yang artinya, Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Yang kedua yaitu idhar ad-dhafi
atau memperlihatkan kelemahan, seperti doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi inni wahanal almu minni washta'alar ra'su syaiban, yang artinya, Tuhanku, sesungguhnya aku telah lemah tulangku dan kepalaku telah penuh uban. Kalimat di atas merupakan kutipan dari surat Maryam ayat 4 yang berbunyi, Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyan. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Yang ketiga yaitu izhar at-tahassur, atau memperlihatkan penyesalan, seperti doa Imran bapaknya Maryam yang dihikayatkan dalam Al-Quran, yang berbunyi, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at, yang artinya, Tuhanku, istriku telah melahirkan seorang wanita dan Allah mengetahui apa yang ia lahirkan. Yang keempat yaitu izharu al-fat bima muqbilin wa asyamatah bimudbirin, atau memperlihatkan kegembiraan atas sesuatu yang dihadapi dan mengecam sesuatu yang telah lewat. Yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 81 yaitu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batilu kana zahuqan, yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian al-fakhr atau kesombongan, seperti perkataan Amr bin Kalsum yang berbunyi, idza balaghal fitamu lana sabiyun takharra lahul jabairu sajidin, yang artinya, jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk menghormatinya. Selanjutnya yaitu tahrikul himma ila ma yalzamu tahsiluhu, atau memalingkan perhatian kepada yang seharusnya diperhatikan. Contohnya yaitu laisa sawaun alimul wajhul, yang artinya antara orang pandai dan bodoh tentu berbeda. Kalimat di atas dilontarkan oleh seorang guru kepada seorang siswanya yang malas agar mereka rajin belajar, karena jika seorang siswa yang bermalas-malasan, siswa itu akan bodoh. Sedangkan nasib orang bodoh kelak nanti berbeda dengan nasib orang yang pintar. Selanjutnya yaitu taubih atau mencela. Asyamsu tola'ah, hai matahari hampir terbit. Kalimat di atas merupakan pepatah Arab yang disampaikan seseorang kepada orang-orang yang suka berbincang atau mengobrol sampai lupa waktu. Biasanya mereka membincangkan pada malam hari. Perbincangan itu dilakukan pada malam hari sehingga tanpa disadari sudah sampai pagi dan matahari telah terbit. Maka terlontarkan ungkapan di atas sebagai celaan atau perbuatan tersebut. Kemudian tahdzir atau memperingatkan, yang artinya perbuatan yang diperbolehkan halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah talak atau bercerai. Contoh di atas merupakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut Abu Daud, hadis di atas menjelaskan bahwa hukum talak atau menceraikan istri atau suaminya adalah dibenci. Kemudian ada mat, memuji, yang artinya sesungguhnya engkau adalah matahari, sedangkan para raja-raja yang lain adalah bintang. Maka jika matahari itu terbit, maka tidak ada satupun bintang yang menampakkan dirinya. Syair yang dijadikan contoh di atas merupakan syair gubahan seorang sastrawan kawakan pra-Islam yang Nabi Zubiani
Syair ini berisi pujian kepada Raja Persia yaitu Nu'man bin Munzir. Nabi Allah mengumpamakan Nu'man dengan matahari karena kebesaran dan kekuasaannya, sedangkan raja-raja lain di sekitarnya laksana bintang-bintang. Sebagaimana kita tahu, bintang-bintang akan bercahaya jika matahari tak nampak atau dalam kondisi malam. Namun jika muncul matahari atau dalam keadaan siang, maka bintang-bintang pun lenyap. Kemudian di poin ketiga ada pembagian kalam khobari dari segi kondisi sang mukhotob. Yang pertama yaitu khobar ibtida. Khobar ibtida adalah keadaan mukhotob atau pendengar kosong hatinya dari hukum, sama sekali belum mengetahui tentang informasi yang disampaikan. Mukhotob diperkirakan akan menerima dan tidak ragu tentang informasi yang disampaikan. Dalam kondisi ini tidak perlu menambahkan taukid atau penegasan pada kalimatnya. Contohnya yaitu akhuka qaimun, saudaramu berdiri. Ma hadiru abuka, ayahmu tidak datang. Yang kedua yaitu khobar tolabi. Khobar tolabi adalah keadaan mukhotob atau pendengar ragu dengan kebenaran informasi yang disampaikan dan diharapkan mukhotob menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut. Keraguan mukhotob dapat disebabkan karena dia memiliki informasi lain yang berbeda dengan informasi yang kita sampaikan atau karena keadaan mutakalim yang kurang meyakinkan. Dalam kondisi ini, kalimat berita perlu ditambah dengan taukid atau penegasan menggunakan lafadz qad, inna, anna. Contohnya inna maridun abuka, yaitu sesungguhnya ayahmu sakit. Yang ketiga yaitu khobar ingkari. Khobar ingkari adalah apabila mukhotob menolak atau mengingkari kebenaran dari informasi yang kita sampaikan. Penolakan mukhotob tersebut dapat terjadi karena informasi yang kita sampaikan bertentangan dengan informasi yang dimilikinya atau bisa jadi tidak mempercayai mutakalim. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan adanya taukid atau penegasan pada kalimat lebih dari satu, tergantung tingkat keingkaran mukhotob untuk memperkuat suatu perkataannya. Contohnya yang menggunakan satu takkid yaitu inna akhuka dhahabu. Yang menggunakan dua taukid atau penegasan yaitu wallahu inna abuka maridun, demi Allah sesungguhnya ayahmu sakit. Meskipun dalam bahasa Arab menggunakan taukid lebih dari satu, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hanya satu saja. Karena jika lebih dari satu, maka akan terjadi pemborosan kata. Adapun sarana lafadz yang untuk taukid diantaranya sumpah atau qasam. Wallahu zaidun qaimun, demi Allah Zaid berdiri. Lafadz qad qamu zaidun, Zaid sungguh-sungguh berdiri. Lafadz inna zaidun qaimun, sesungguhnya Zaid berdiri. Kemudian nun taukid tsaqilah dan khafifah, contohnya lanakunna minal khosirin, yang artinya sungguh kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ini dianggap memiliki kandungan atau makna hukum yang lebih kuat karena menunjukkan pada tetap dan langgengnya hukum, berbeda dengan jumlah ismiyah yang berlaku pada masa tertentu seperti lampau, sekarang, atau masa depan. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan tentang materi kalam khobari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.